saya Elsa Apriani Putri dari tingkat 1B D3 Keperawatan dengan NIM PO 712002100028. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, apa sih itu sistem pencernaan? Jadi, sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Sistem pencernaan akan memecah molekul-molekul makanan yang kompleks menjadi sederhana dengan bantuan enzim, sehingga mudah dicerna oleh tubuh kita. Nah, selanjutnya proses pencernaan. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan akan dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, yaitu proses pencernaan secara mekanis, yaitu mengubah ukuran makanan menjadi lebih halus sehingga mudah dicerna lebih lanjut. Proses ini dibantu oleh gigi dan lidah, serta proses pencernaannya akan terjadi di lambung. Lalu yang kedua, pencernaan kimiawi, yaitu pengubahan zat makanan menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Lalu proses pencernaan makanan juga meliputi beberapa hal. Yang pertama ada imersi, yaitu pemasukan dan pergerakan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Nah, yang kedua ada mastikasi, yaitu proses mengunyah makanan oleh gigi dengan mencampurnya air liur. Lalu yang ketiga ada deglutisi, yaitu proses pendalaman makanan dari mulut ke kerongkongan. Dan yang keempat ada digesti. Apa sih digesti? Yaitu proses pengubahan makanan secara mekanik serta kimiawi yang dibantu oleh enzim yang terdapat di lambung. Lalu yang kelima ada absorbasi, yaitu proses penyerapan bagian molekul makanan dari usus ke dalam darah atau kelenjar getah yang terjadi di usus halus. Yang keenam ada defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Selanjutnya enzim pada sistem pencernaan. Yang pertama ada pitialin atau amilase yang berfungsi mengubah amilum dan karbohidrat menjadi gula atau polisakarida menjadi maltosa. Yang kedua ada pepsin yang berfungsi memecah protein menjadi asam amino. Dan yang ketiga ada renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein dan mengendapkannya. Yang keempat ada lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Lalu yang kelima ada maltase yang berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Dan keenam ada tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Dan ketujuh ada sukrase. Nah, sukrase berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang keenam laktase yang berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan yang terakhir ada disakarase yang berfungsi mengubah disakarida menjadi monosakarida. Lalu proses pencernaan. Proses pencernaan yang pertama itu terjadi pada mulut. Pencernaan di mulut meliputi yang pertama pencernaan mekanik dengan bantuan gigi. Lalu yang kedua pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim yaitu pitialin dan juga lipase. Pada mulut dibantu oleh beberapa alat yaitu untuk memproses pencernaan yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Lalu yang kedua melanjut ke kerongkongan atau esofagus. Nah, kerongkongan ini berfungsi menghantarkan bahan makanan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik. Pencernaan di kerongkongan meliputi pencernaan secara mekanik yang berupa gerak peristaltik. Nah, gerak peristaltik ini adalah gerakan meremas-remas pada dinding kerongkongan. Dari kerongkongan lanjut ke lambung atau vertikulus. Nah, lambung adalah suatu kantong penyimpanan makanan yang berbentuk seperti huruf J. Fungsi lambung sendiri yang pertama untuk mencerna makanan dengan gerakan otot lambung hingga menjadi halus dan mencampurnya dengan getah lambung. Yang kedua adalah menyimpan makanan sampai makanan tersebut sedikit demi sedikit dapat dicerna, termasuk pencernaan kimiawi karena menggunakan enzim renin, lipase, dan pepsin. Lalu bagian-bagian lambung yang ikut pada sistem pencernaan yaitu ada kardiak, fudus, dan filorus. Yang ketiga, getah lambung pada sistem pencernaan yaitu ada air, HCl atau asam lambung, enzim, renin, dan lipase, dan pepsin. Yang keempat, usus halus. Usus halus merupakan saluran yang berkelok-kelok dengan panjang sekitar 6 hingga 8 meter
dan lebar 25 mm dengan banyaknya lipatan yang disebut villi. Selanjutnya, usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari, di mana pencernaan terjadi secara kimiawi dengan getah empedu dan getah pankreas dengan panjang 25 cm dengan 2 saluran, yaitu pankreas dan kantong empedu. Yang kedua, jejunum atau usus kosong, memiliki beberapa enzim seperti enzim enterokinase, laktase, tripsin, maltase, dan lipase dengan panjangnya kurang lebih 7 meter dan tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi. Lalu yang ketiga, ileum atau usus penyerapan, tempat terjadinya penyerapan dengan panjang usus 1 meter. Nah, sedangkan dalam sistem pencernaan hati berfungsi untuk memproduksi empedu. Fungsi empedu sendiri yaitu mengubah lemak menjadi emulsi lemak. Sedangkan dalam sistem pencernaan, pankreas menghasilkan getah pankreas, yang dimana getah pankreas sendiri terdiri dari bikarbonat yang berfungsi menaikkan pH makanan, lalu steapsin yang berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, lalu tripsin yang mengubah pepton menjadi asam amino, dan amilase yang memecah amilum menjadi maltosa. Lalu yang kelima, lanjut ke usus besar atau kolon, terdiri atas 3 bagian, yaitu usus besar naik ascendant, usus besar mendatar transcendant, dan usus besar menurun descendant. Fungsi dari usus besar sendiri, yang pertama menyerap dan mengatur kadar air pada sisa makanan, lalu yang kedua menghasilkan vitamin K, dan yang ketiga membusukkan sisa-sisa makanan menjadi fases menggunakan bakteri pembusuk. Lalu yang terakhir yaitu anus. Nah, dalam sistem pencernaan bagian terakhir ini terjadi pada rektum atau anus. Nah, rektum merupakan tempat penampungan sementara sisa pencernaan sebelum dikeluarkan melalui lubang pengeluaran yang disebut anus. Antara rektum dan anus terdapat 2 otot, yang satu bersifat sadar dan yang lainnya tidak sadar. Kontraksi kuat usus besar akan memberi dorongan untuk defekasi. Nah, teman-teman, apa yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Yang pertama, akan terganggunya sistem organ pencernaan ini diakibatkan dengan satu organ yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga sistem organ pencernaan akan terganggu. Lalu yang kedua, akan mengakibatkan terganggunya metabolisme tubuh. Nah, ini diakibatkan zat yang dicerna atau diserap oleh organ yang rusak tersebut tidak optimal masuk ke dalam tubuh, sehingga mengganggu sistem metabolisme tubuh. Lalu yang ketiga, akan mengganggu sistem ekskresi. Dengan tidak optimalnya metabolisme, maka hasil ekskresinya juga tidak akan optimal, sehingga dapat merusak sistem ekskresi. Nah, kesimpulan dari sistem pencernaan pada manusia yang dapat kita ambil yaitu susunan organ pencernaan pada manusia yaitu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, sistem pencernaan yang baik sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia, karena sistem pencernaan merupakan sistem dasar sebelum sistem-sistem tubuh yang lainnya bekerja. Karena sumber energi yang didapat dari organ lain itu tergantung dari sistem pencernaan dalam memprosesnya. Nah, mungkin hanya sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.